Selamat pagi Jess, apa kabar? Nih ya, di setiap akun saya pasti ada komen kayak begini ya. Akun saya udah 4 yang di-ban sama entok-entok ya. Ada yang 100.000 follower, ada yang 80.000 follower, ada yang 30.000 follower, ada yang 70.000 follower. Nah sekarang ini baru, akun baru ini, baru 1.000 berapa ya. Mat siang Pak Jess, mau tanya Pak, minum teh pokat ini susah BAB kah? Ini minuman saya nih. Habis finish terakhir. Ya, Jess gini. Jangan fokus ke BAB-nya, tapi fokusnya ke apa yang kamu asup ke mulutmu. Ini yang paling penting. Ya, kalau saya bicara masalah mobil itu, jangan fokus kepada knalpotnya, tapi fokus kepada apa yang kamu isi ke dalam mobilmu. Apa itu premium, Pertamax 92 atau Pertamax 98, 95 atau 98 turbo ya, itu nomor satu. Bukan bicara masalah mahalnya Jess kalau untuk tubuh ya, tapi bicara masalah manfaat, nutrisi, isinya itu yang menjadi patokannya. Kamu kalau punya mobil solar, isiannya itu solar atau dex, itu yang menjadi problemnya. Bukan masalah mahalnya, tapi gizi di dalam makananmu itu, nutrisi yang ada di dalam makananmu itu. Semua proses kehidupan ini dasarnya adalah apa yang kamu asupkan ke dalam mulut. Itu kata kuncinya. Kalau yang kamu asupkan adalah sayur, nasi, tepung, gorengan, terutama ini ya, gula. Nah, berarti kamu siap setiap hari pasti buang feses, hajat, buang BAB. Kenapa? Karena itu semua dicerna oleh tubuh, dicerna oleh lambung, dicerna oleh usus, tetapi susah untuk diserap oleh tubuh. Sehingga ampasnya lebih banyak daripada apa yang kamu butuhkan. Sehingga kamu setiap hari harus BAB. Nah, kalau kamu tidak bisa BAB, nah itu problem. Karena apa? Entutmu pasti baunya minta ampun. Ya, itu tanda yang paling jelas dari ciuman hidung. Waduh, nah itu baunya itu udah ketahuan. Itu pasti ususmu busuk gitu. Ususmu isinya busuk gitu. Tapi kalau yang kamu asupkan dalam tubuhmu adalah suplemen D3K2, propolis, MCT, Polenergy, Royal Jelly, propolis, glutathione, itu suplemen ya. Kamu tidak makan satu harian pun tidak apa-apa. Ini racikan yang kamu makan. Terus kemudian makanannya adalah telur, daging, ikan, seafood. Nah, itu sih udah pasti kamu bisa 2-3 hari tidak buang air. Seminggu bisa 2 kali, 3 kali kamu baru bisa buang air. Kenapa? Karena itu dicerna dan diserap habis oleh tubuh. Nah, itu yang kamu harus pahami dulu sehingga kamu tidak pusing. Saya seminggu 2-3 kali BAB, ya senyum-senyum aja, tidak ada masalah. Hari ini saya tidak BAB sama sekali. Kemarin saya BAB. Besok mungkin saya BAB, mungkin juga tidak. Kenapa ya? Karena yang saya asup tidak ada karbonya. Saya tidak makan sayur, saya tidak makan buah, saya tidak makan nasi ya. Saya makan hari ini aja, kemarin saya makan jam 8 malam. Itu tongseng kemarin. Hari ini saya makan tadi jam berapa? Jam 6? Setengah 7. Yang saya makan itu apa itu? Kaki kambing. Nasi enggak pakai. Ya wajar kalau saya enggak buang air, enggak BAB. Ya kenapa ya? Karena semua yang saya makan diserap sama tubuh. Apalagi saya latihan beban, nge-gym. Otot saya sampai sekarang ini masih makan ini.
Karena apa? Karena ototnya dilatih. Kalau kamu hanya jalan kaki, kamu naik sepeda, kamu berenang, kamu aerobik, nah itu hanya kardio saja. Itu menguatkan jantung aja. Ototmu ndak makan. Jadi gula dalam tubuhmu ndak dikuras sama otot. Kenapa ya? Karena ototmu ndak bergerak. Ototmu ndak menghabiskan energinya, makanannya. Ya, walaupun saya tidur nyenyak, otot saya makan gulanya sehingga tidak ada masalah. Nah, itu bedanya kalau kamu olahraga, bagaimana caranya saya bisa memakan semua kalori dalam tubuh, gula dalam tubuh, ya, dimakan, ya mau tidak mau kamu harus mengaktifkan ini otot sehingga ototnya makan setiap menghabiskan gula dalam sel-sel ototmu, sel-sel tubuhmu. Kan itu rumusnya kan seperti itu. Nah, kadang-kadang orang jalan, naik sepeda, kepengen kurus. Nah, energimu dipakai ya ketika kamu beraktivitas. Ketika kamu duduk kayak saya begini, kamu udah nggak dimakan itu. Gulanya nggak dimakan, makanya bisa menumpuk jadi obesitas. Tapi kalau kamu nge-gym, ya, angkat beban, nah itu akan memakan gula. Yang kamu makan itu tadi bisa habis dimakan sama ototmu. Karena ototmu bertumbuh. Ketika kamu nge-gym kan ototnya rusak tuh. Ya, ketika kamu nge-gym, otot rusak. Nah, otot yang rusak itu dia memperbaiki dirinya ketika dia beristirahat. Ketika kamu beristirahat, dia makan. Nah, kalau kamu nggak nge-gym, ya bagaimana kamu bernapas ini bisa makan energi besar? Kan nggak mungkin. Bernapas ini makan energi. Ya, kamu ngolek makan energi. Tidur kecil banget yang dipakai kan. Tapi kalau kamu nge-gym, seluruh tubuhmu bergerak, wah itu energimu dimakan. Nah, itu yang membuat berat badannya turun atau ototnya jadi kan dari situ, ya. Jadi bukan masalah BAB-nya susah. Justru malah ketika kamu minum racikan TBC alpukat, itu membantu membersihkan usus dan kemudian melancarkan peredaran darah. BAB jadi bagus karena ususnya bersih. Gitu. Nah, paling enak gampang begini, Jess. Kamu ngempesnya bau ndak? Itu aja, ya. Kennya bau ndak? Kennya. Apa itu, Pak? Ken. Tut. Nah, tutnya bau ndak? Saya kalau ngomong vulgar nanti saya di ban lagi sama entok-entok ini. Ya. Kennya bau ndak? Gitu. Entutnya bau ndak? Kalau entutnya bau, berarti ususnya bau, ususnya kotor. Nah, ususnya harus dibersihkan. Gimana caranya? Ya kurangi tepungnya, kurangi gulanya, pangkas kalau perlu, minyak-minyaknya, gorengan-gorengannya, nasinya dikurangi. Sekali lagi, itu bisa dicerna oleh tubuh, tapi susah untuk diserap. Sayur, buah, dan buah kita tidak butuh banyak kok, karena levermu hanya butuh 100 mg. Nah, kalau kamu, apalagi buah di jus ya, wah itu tidak bagus banget. Saya hampir buang, saya tidak makan buah di jus. Karena apa? Ya resiko gulanya lebih tinggi. Ya, buah yang biasa aja dimakan gulanya blader, apalagi di jus, wah nambah-nambah lagi bermasalah. Makanya saya tidak pernah membuat konten masalah sayur sama buah, karena tidak penting-penting amat. Kok bisa begitu? Ya iya, saya udah menggantikannya dengan lemak. Ya, makan lemak. Saya makan sate pakai lemak. Saya makan tongseng pakai lemak. Saya makan kaki kambing full lemak. Ya, koyornya enak. Saya makan. Ya, orang sebagian bilang, wah Pak, makan lemak nanti gendut. Nah, itu pemahaman primitif yang di atasnya primitif lagi itu. Nggak ada lemak jadikan gendut, nggak ada, Jess. Nggak. Justru malah membantu pencernaanmu menjadi sehat. Dan itu ingat baik-baik, makanannya otak. Kalau enggak, ya itu, otakmu nanti makan gula, akhirnya kamu Alzheimer, pikun, umur 40 pikun, ya kebangetan. Kayak saya gini loh, umur setengah abad lebih tapi smart gitu, masih jos gitu, ya kayak gitu. Jadi bagaimana caranya? Ya jangan bilang kolesterol, karena kolesterol itu yang dibutuhkan untuk pembangunan sel-sel tubuhmu. 20%, 25-30% produksi kolesterol oleh liver itu dipakai otak. Sehingga kamu smart, sehingga kamu mantap.
dan terutama untuk hormon-hormonmu. Nih buat laki-laki nih ya.